Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang struktur ilmu-ilmu sosial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 4. Di sini ada saya sendiri, Petriatus Sofi, dan partner saya, Syakiratul Fitria. Di sini kami akan menjelaskan tentang fakta, kemudian fakta dalam IPS, C. Konsep, D. Konsep dalam IPS, E. Generalisasi, dan F. Generalisasi dalam IPS. Untuk mempersingkat waktu, saya akan persilahkan kepada partner saya, Syakiratul Fitria, untuk memulai presentasi. Struktur ilmu sosial. Menurut Profesor Beni Hahed, bahwa pengertian struktur adalah bangunan teoretis yang terdiri dari unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain dalam satu kesatuan. IPS adalah ilmu pengetahuan sosial atau disingkat IPS. Menurut Rosdi Jati, IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di tingkat SD, MI, SLDB, IPS, mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Suatu struktur ilmu pengetahuan termasuk ilmu sosial tersusun dalam 3 tingkatan, dari yang paling sempit ke yang luas, yaitu fakta, konsep, generalisasi dalam konsep dasar IPS. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa struktur ilmu sosial mencakup fakta, konsep, dan generalisasi. Definisi fakta. Fakta adalah suatu informasi atau data yang ada dan benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dikumpulkan serta dikaji oleh para ahli ilmu sosial yang terjamin kebenarannya. Fakta menunjukkan pada kondisi yang khusus dan keberlakuannya terbatas. Di bawah ini dikemukakan beberapa contoh fakta lainnya sebagai berikut. Yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, Ikrar Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Contoh yang ketiga, banjir di Kota Batu tanggal 4 November 2021. Fakta dalam IPS. Fakta dalam IPS bertolak belakang. IPS untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan negara Indonesia, sedangkan fakta merupakan salah satu bahan kajian yang amat penting dalam IPS. Dengan demikian, fakta-fakta yang ada kita bisa menyimpulkan sesuatu atau beberapa peristiwa yang benar terjadi. Fakta sangat penting dalam struktur ilmu atau susunan ilmu, karena dari fakta yang ada, kita dapat membentuk suatu konsep dan generalisasi. Fakta dalam IPS merupakan suatu peristiwa atau kajian nyata yang terjadi dalam lingkungan sosial. Contohnya, woman trafficking, perdagangan wanita, narkoba, perampokan, pemerkosaan, dan sejenisnya. Definisi konsep. Konsep adalah suatu pengertian yang disimpulkan dari sekumpulan fakta atau data yang memiliki ciri-ciri yang sama. Konsep merupakan abstraksi dari suatu kejadian yang memiliki ciri-ciri yang sama, atau ide tentang sesuatu di dalam pikiran. Makin abstrak suatu konsep, makin besar kemampuan mengumpulkan fakta yang lebih spesifik, dan yang berada di bawahnya semakin tidak abstrak. Contoh, bentuk geografi adalah sebuah konsep yang cukup luas. Konsep yang berada di bawahnya antara lain sungai, danau, pegunungan, tebing, lautan, dan lain sebagainya. Konsep dalam IPS. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan kepada beberapa konsep. Ada konsep yang bersifat konkret, seperti mobil, rumah, kapal, dan konsep yang bersifat abstrak seperti
demokrasi, kesetiaan, kebudayaan, dan lain-lain. IPS sebagai bidang kajian terdiri dari konsep dasar sejarah, seperti konsep peristiwa atau kejadian waktu dan tempat. Berdasarkan konsep-konsep dasar ilmu sosial yang membangun bahan kajian IPS, maka jelas bagi kita bahwa kedudukan konsep dalam IPS merupakan bahan kajian utama untuk menelaah berbagai masalah sosial yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa menggunakan konsep, kita sulit untuk memberikan solusi terbaik terhadap setiap masalah. Beberapa contoh konsep IPS. Yang pertama, dalam ilmu sejarah, terdapat beberapa konsep seperti perubahan, konflik, migrasi, feudalisme, imperialisme, dan sebagainya. Dalam ilmu geografi, terdapat beberapa konsep seperti kawasan, iklim, tanah, air, udara, sungai, gunung, dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi, terdapat beberapa konsep seperti barang, jasa, tukar-menukar, uang, pasar, dan sebagainya. Dalam ilmu sosiologi, terdapat beberapa konsep seperti masyarakat, norma sosial, kerjasama sosial, kelompok sosial, dan sebagainya. Dalam ilmu antropologi, terdapat beberapa konsep seperti kebudayaan, peradaban, kepercayaan, dan sebagainya. Dalam ilmu politik, terdapat berbagai konsep seperti negara, hukum, pemerintahan, partai politik, dan sebagainya. Dalam ilmu psikologi sosial, terdapat beberapa konsep seperti norma, perilaku sosial, interaksi sosial, perilaku politik, budaya masyarakat, perilaku menyimpang, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Natilatu Sofi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi generalisasi. Generalisasi berasal dari kata general yang berarti umum atau menyeluruh. Oleh karena itu, generalisasi merupakan pengambilan kesimpulan secara umum dari suatu gejala atau informasi yang kita terima yang didukung oleh data dan fakta yang ada. Generalisasi adalah pernyataan tentang hubungan di antara konsep. Generalisasi mengungkapkan sejumlah besar informasi. Kebenaran satu generalisasi ditentukan oleh rujukan pembuktian konsep. Generalisasi dalam IPS. Keterkaitan generalisasi dalam IPS sudah diawali sejak pengumpulan fakta atau data, membentuk suatu konsep dan akhirnya membuat suatu generalisasi. Dengan demikian, antara fakta, konsep, dan generalisasi merupakan suatu rangkaian keseluruhan atau sistem yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian membentuk suatu teori ilmu pengetahuan termasuk IPS. Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan menyusun generalisasi apabila orang itu menarik dua konsep atau lebih dengan sedemikian rupa sehingga saling berhubungan satu dengan lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh berikut. Ada ungkapan, makin primitif suatu masyarakat, lingkungan hidupnya akan makin mempengaruhi cara hidup masyarakat itu. Kita menemukan paling sedikit 3 konsep, yaitu masyarakat primitif, yang kedua lingkungan hidup, dan yang ketiga cara hidup. Jenis-jenis generalisasi. Itu ada 2, yaitu ada generalisasi sempurna dan generalisasi tidak sempurna. Generalisasi sempurna adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. Misalnya, setelah kita memperhatikan jumlah dari hari pada setiap bulan tahun Masehi, kemudian menyimpulkan bahwa semua bulan Masehi mempunyai hari tidak lebih dari 31 hari. Dalam penyimpulan ini, keseluruhan fenomena yaitu jumlah hari pada setiap bulan kita selidiki tanpa ada yang ditinggalkan. Generalisasi semacam ini memberikan kesimpulan yang kuat dan tidak dapat diserang, tetapi tidak praktis dan ekonomi. Yang kedua, ada generalisasi tidak sempurna. Adalah generalisasi berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Misalnya, setelah kita menyelidiki sebagian bangsa Indonesia, kita menemukan bahwa mereka semua adalah manusia yang suka bergotong royong. Atas dasar temuan ini,
kita menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka bergotong royong. Penyimpulan ini termasuk ke dalam jenis generalisasi yang tidak sempurna. Kemudian ada keterkaitan fakta, konsep, dan generalisasi IPS. Setelah kita mengetahui pengertian fakta, konsep, dan generalisasi di atas, maka kita bisa mengetahui bahwa fakta, konsep, dan generalisasi itu saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Fakta-fakta sosial yang terjadi dalam kehidupan kita dihubungkan oleh konsep IPS melalui suatu ide, sedangkan konsep-konsep IPS dihubungkan oleh generalisasi melalui sebuah penalaran. Model pembelajaran konsep, fakta, dan generalisasi dalam IPS. Siswa sebagai calon-calon ilmuwan di kemudian hari sejak dini harus memahami tentang struktur ilmu pengetahuan yang diawali dengan fakta. Selanjutnya membentuk suatu konsep dan dari konsep-konsep itu akan membuat suatu generalisasi. Siswa dalam proses pembelajaran lebih cenderung mempelajari hal-hal yang konkret dari apa yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, seorang guru dalam membelajarkan tentang fakta, konsep, dan generalisasi hendaklah menggunakan contoh-contoh yang konkret yang sesuai tingkat berpikir atau perkembangan intelektual siswa. Dalam membelajarkan materi tentang fakta, konsep, dan generalisasi dapat menggunakan strategi metode, pendekatan, media, dan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, strategi. Untuk materi ini, tepat sekali menggunakan strategi pemberian contoh dan ilustrasi kepada kelompok maupun kepada individu, agar siswa lebih cepat memahami tentang apa itu fakta, konsep, dan generalisasi. Yang kedua, ada metode. Metode yang digunakan dapat sesuai dengan kondisi siswa, agar materi dapat diterima oleh siswa dan tidak membosankan. Yang penting efektif dan efisien. Misalnya, metode ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi, dan lain-lain. Yang ketiga, media. Dapat menggunakan kertas manila karton yang bertuliskan materi pelajaran tentang fakta, konsep, dan generalisasi, serta masing-masing contohnya. Yang keempat, ada evaluasi. Dapat menggunakan beberapa item tes yang disusun guru dan dilaksanakan secara tertulis setelah proses pembelajaran selesai atau tes akhir. Ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.